Saya langsung ke Bung Rian Nugroho, analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Bung Rian, besok akan dilakukan pembatasan terhadap KRL atau kereta komuter. Apa yang bisa Anda berikan penilaian, apa yang kemudian saya sudah bicarakan, saya sudah dialogkan dengan Ibu Wiwi, Direktur Utama KCI. Yang pertama kita harus empatik pada Bu Wiwi ini, karena pekerjaan beliau ini betul-betul nggak mudah ini. Bagian terima yang nggak enak saja ini. Tetapi saya salut beliau sudah melakukan analisis dan saya kira kebijakan yang dibuat oleh KCI ini sudah bagus. Dan itu aja dua hal yang perlu dipertimbangkan kalau boleh. Nomor satu, tetap disiapkan namanya contingency plan. Oke. Jadi kedua adalah ini agak susah juga ya. Apakah mungkin setiap penumpang yang masuk KRL itu mereka juga diberikan itu masker juga, karena mungkin di atas mereka ada nggak bawa. Jadi ada expense tambahan yang perlu bagi-bagi dari servis dari KRL juga. Ini juga barangkali akan masker kain ya Pak ya, maksudnya ya? Ya, begitu masuk mereka dapat itu masker kain. Masker itu, iya. Masker yang mungkin yang terjangkau saja lah. Ya, kalau nggak kain ya yang non recycle. Ya, karena masker bedah digunakan untuk petugas kesehatan. Betul. Baik. Jadi yang pertama bahwa Anda menyatakan ini hal yang bagus, tapi mesti ada contingency plan. Contingency plan apa? Rencana darurat apa yang Anda bayangkan? Jadi nomor satu, Pak Gubernur DKI Jakarta harus online dengan Ibu Wiwi ini. Kenapa? Begitu ada perubahan kebijakan di Jakarta kan membuat semua jadi rumet. Jadi kalau bisa, mungkin kalau di sini levelnya udah Pak Gubernur harus yang aktif ya. Bagaimana Pak Gubernur nanti atau lewat deputinya itu tetap menginform hal yang terbaru dengan Bu Wiwi. Kedua, Bu Wiwi juga nanti dari KRL juga selalu mengakses update-nya. Karena kadang-kadang kita terjadi perubahan yang mendadak itu. Tapi yang penting lagi adalah apabila ada hal penumpukan dengan segala macam, ini contingency plan bisa dilakukan dua hal. Satu adalah, memang nggak mungkin ya menambah kereta lagi ya, tapi harus dimungkinkan agar di daerah itu ada namanya perhentian. Katakanlah di stasiun tertentu, itu mereka nggak terangkat, mereka stop di situ, dan apa yang dilakukan di situ yang perlu dipikirkan nanti. Oke, Bu Wiwi, apa ada rencana darurat Bu Wiwi? Misalnya kalau besok kita tidak mengharapkan ada penumpukan, apa yang kemudian akan dilakukan oleh PT KCI? Ya, saya sih berharap besok tidak ada lagi penumpukan ya. Amin. Karena kami sudah mulai dari minggu kemarin, jadi sosialisasi terus-menerus mengenai perubahan jadwal ini dari media sosial ya, dari pengumuman di kereta maupun di stasiun, itu sudah kami lakukan semuanya. Dan kenapa kami lakukan hari Selasa? Karena weekend kemarin kan orang kerja, kemungkinan banyak yang tidak masuk kerja dan tidak update perkembangan ya. Jadi hari Senin ini saya harapkan semua sudah paham gitu ya. Betul. Ini permasalahannya bukan soal penumpukan terkait dengan apa yang kemudian terjadi penumpukan banyak, tapi ini soal penularan. Apa yang dikatakan oleh Bung Rian tadi, ada contingency plan, rencana darurat. Ketika ada penumpukan misalnya, tidak mungkin ditambah rangkaian gerbong lagi, tapi misalnya diberikan masker kain atau mungkin bisa membeli dengan harga yang wajar. Adakah kemungkinan itu Bu? Karena itu bisa kemudian kita bicara soal contingency plan atau rencana darurat terkait dengan penularan. Itu yang utama. Ya, jadi untuk yang contingency plan ya, kalau misalnya besok masih ada penumpukan ya, kami lihat dulu nih, kami evaluasi. Kalau masih terjadi penumpukan ya kalau terpaksa kami lakukan KLB untuk kami tambah keretanya ya. Kemudian kalau masalah masker, ini kebetulan tadi disampaikan juga harus ada update dari pemerintah Provinsi DKI maupun sebaliknya ya. Kami berkoordinasi cukup baik ya antara pemerintah Provinsi DKI dengan KCI ya, karena kami juga ada di wilayah DKI juga ya untuk operasinya. Jadi apa saja kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi DKI disampaikan ke kami. Salah satunya masalah masker ya. Jadi ada seruan dari Provinsi DKI, dari Pak Gubernur untuk menggunakan masker untuk semua penumpang kereta atau semua penumpang transportasi komuter di DKI ya, itu juga kami sudah tindak lanjuti. Jadi ini sedang dalam proses sosialisasi saat ini, dan nanti mulai tanggal 12 April kalau yang tidak kami kenakan nanti wilayah atau area wajib masker di stasiun-stasiun dan di KRL.
yang tidak memakai masker ya tidak akan dilayani untuk Oke, naik KRL. jadi ini informasi baru Bu ya. Untuk memasuki Ya. stasiun di KRL maka harus Ya. menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Ya. Oke, tegas dikatakan seperti itu. Jadi siap-siap bagi Anda yang ingin menggunakan KRL besok. Ada pembatasan, satu informasi utama. Yang kedua adalah harus menggunakan masker. Terakhir Pak Rian, informasi. Kalau saran saya, bagus itu Bu, sudah bagus. Tapi kalau boleh Bu, jangan tanggal 12 Bu, besok saja. Karena gini, penyakit nggak bisa nunggu waktu. Jadi saran saya, wilayah dari KRL itu wilayahnya Ibu. Itu mempunyai domain di situ. Jadi Ibu dengan perusahaan mempunyai hak untuk mengatakan ini boleh itu enggak. Jadi Ibu nggak usah terlalu takut dengan nanti ada perlawanan masyarakat, enggak. Tapi terus saya katakan bahwa apabila nggak pakai masker maka nggak boleh masuk. Dan itu besok aja selesai. Jangan khawatir karena itu merupakan domain dari kewenangan Ibu. Dan itu kami sebagai yang mengajar Bapak Prosi mendukung Ibu itu. Dan ini bagian dari concern yang lebih tinggi dari Ibu. Dan ini tolong nanti juga dijadikan sebagai lesson dan bagaimana kita nanti kalau kondisi tertentu menghadapi hal yang sama. Karena kemungkinan juga hal seperti ini nggak hanya terjadi, ya mudah-mudahan nggak lagi ya. Tapi kalau kejadian lagi kita sudah siap bagaimana seperti ini. Gitu. Baik, Ibu ada tanggapan terakhir Bu, singkat saja. Baik Pak, jadi masa-masa ini memang kami masa-masa sosialisasi dan pemberian edukasi kepada para pengguna KRL untuk menggunakan masker ya di wilayah stasiun maupun KRL ya. Itu terus kami edukasi, tapi kami masih berupa himbauan ini. Jadi nanti setelah minggu depan, nanti kalau sudah memang disampaikan kalau tidak pakai ya tidak bisa memasukin. Saya boleh masukkan dikit ini. Bu, masukkan Bu. Bu, masukkan ini Bu ya. Masukkan buat Ibu. Bu, sekarang tahapnya bukan edukasi Bu. Ini emergensi. Itu eksekusi aja. Besok larang itu Ibu berhak Bu. Ibu nggak salah Bu. Dan Ibu kalau tunggu 1 minggu lagi, kalau ada sesuatu yang terjadi kita nggak bisa lakukan. Saran saya, kami dukung. Ibu eksekusi ini besok. Karena level kita bukan lagi sosialisasi, tapi emergensi ini Bu. Ini keadaan darurat, jadi langsung diterapkan. Tapi tentu harus berpikir ada aspek sosial ya, Pak Rian. Ketika banyak nanti mungkin akan ada gesekan, ada kegaduhan. Nggak bisa, karena ini emergensi dan itu KAI, itu wilayahnya Ibu. Jadi itu bebas, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, itu bagus itu. Baik. Terima kasih masukannya Bung Rian Nugroho, analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Dan besok kita akan menyaksikan bagaimana kemudian pembatasan dari operasional KRL. Juga nanti akan ada pelarangan. Setiap yang masuk ke stasiun KRL harus menggunakan masker. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Terima kasih Ibu Wiwi Widayanti, Direktur Utama PT Kereta Komuter Indonesia. Dan juga Bung Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia.